Liu Ruyan mengutuk dengan marah dengan wajahnya memerah. Tapi Ji Yun memandang Chen Ping dengan senyum tipis di wajahnya. Dia sengaja memprovokasi Chen Ping agar Chen Ping bisa mengalahkannya. Dalam hal ini, Tuan Yan melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah kamu memprovokasi saya dengan sengaja untuk memukulmu? Chen Ping bertanya. Itu benar, bukankah kamu sangat baik sekarang? Mengapa kamu takut Tuan Yan ada di sini? Pukul aku, pukul aku. Ji Yun meletakkan wajahnya di depan Chen Ping, terus-menerus memprovokasi. Karena kamu sangat ingin dipukuli, maka aku akan memenuhimu, kata Chen Ping, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Bentak, dengan suara garing, Ji Yun ditampar keras. Tapi ketika Ji Yun sangat senang dan hendak membiarkan Tuan Yan menghukum Chen Ping tidak berhenti, lalu telapak tangannya jatuh lagi. Tepuk tangan, serangkaian suara renyah menghantam wajah Ji Yun secara langsung. Semua orang di samping tampak tercengang, hanya untuk melihat bahwa kepala Ji Yun seperti mainan, dicambuk bolak-balik oleh Chen Ping. Ji Yun tidak berani melawan. Tuan Yan, apakah Anda melihat? Apakah Anda melihat? Chen Ping telah bergerak, dia mengalahkan tuan muda kita. Melihat ini, si Tikiao bergegas maju dan berkata kepada Tuan Yan. Aku melihatnya, aku tidak perlu kamu mengingatkanku, kata Lord Yan dengan dingin. Karena kamu melihatnya, kenapa kamu tidak menghentikannya dengan cepat? Si Tikiao berkata dengan cemas. Saat ini, Ji Yun sudah ditampar puluhan kali oleh Chen Ping, dia ingin bersembunyi, tapi dia tidak bisa mengelak, dia pusing karena tamparan itu. Apakah kamu menyuruhku? Tuan Yan menatap si Tikiao dengan ekspresi dingin. Ini membuat si Tikiao gemetar ketakutan, melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, tidak, saya tidak berani. Semua orang diam-diam menyaksikan Ji Yun dipukuli menjadi kepala babi, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Setelah dipukuli untuk waktu yang lama, Ji Yun menjadi marah ketika dia melihat tidak ada yang menghentikannya, jadi dia meraung dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping mundur dengan cepat, menghindari telapak tangan Ji Yun. Ji Yun berada di peringkat ketujuh dari alam tubuh bugar, dan dia masih menyerang dengan amarah. Telapak tangan ini sangat kuat, dan Chen Ping tidak akan mengambilnya dengan keras. Melihat Chen Ping menghindari telapak tangannya, mata Ji Yun penuh amarah, dia melompat lagi, dan langsung menuju Chen Ping. Tapi saat Ji Yun melompat, Tuan Yan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan langsung menekan dengan kekuatan besar, menjepit Ji Yun di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Beraninya kau melakukannya di depanku. Tuan Yan meraung tajam. Tuan Yan, Chen Ping yang memukul saya lebih dulu, dan Anda melihatnya. Ji Yun berkata dengan marah. Tentu saja aku melihatnya. Dia memukulmu dan melanggar aturan Kabupaten Jialing. Tentu saja aku akan menghukumnya. Dan jika kamu melawan, itu adalah perkelahian, dan kalian berdua akan dihukum. Tuan Yan berkata. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Yan, Chen Ping yang mengambil langkah pertama. Jika saya tidak melawan, saya akan dipukuli sampai mati. Saya membela, pembelaan yang sah. Tanpa pembelaan diri, jika kamu melawan, kamu akan saling memukul. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Tapi karena kamu dipukul mundur, kamu akan dihukum ringan, dan Chen Ping akan dihukum berat. Tuan Yan berkata. Mendengar ini, Ji Yun merasa lebih baik, dan kemudian menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, Chen Ping, jangan gila, jika kamu berani melakukan sesuatu di depan Tuan Yan, tunggu dan lihat apa yang terjadi nanti menghukummu. Petik 2. Chen Ping tidak peduli sama sekali, dengan seringai di wajahnya. Chen Ping, kamu berkelahi secara pribadi di depan umum dan melanggar aturan Kabupaten Jialing. Saya pikir saya akan menghukum kamu. Kamu dibatasi untuk meninggalkan Kabupaten Jialing dalam waktu setengah hari. Jika kamu tidak pergi dalam waktu setengah hari, saya akan menangkap Anda dan menempatkan Anda di ruang bawah tanah. Masuk, Tuan Yan berkata kepada Chen Ping dengan wajah serius. Tidak masalah, Chen Ping mengangguk. Awalnya, Chen Ping berencana meninggalkan Kabupaten Jialing, setengah hari sudah cukup. Tapi Ji Yun tercengang saat mendengar hukuman ini. Dia memandang Tuan Yan dengan tidak percaya dan berkata, Tuan Yan, apakah ini hukuman yang berat? Apa, menurutmu itu tidak pantas? Tanya Tuan Yan. Tidak, bukan itu maksudku.
Ji Yun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, lalu bagaimana Tuan Yan menghukumku? Kamu seharusnya diberi hukuman yang lebih ringan. Bayar saja denda 1 miliar koin roh. Aku tidak akan mengusirmu dari Kabupaten Jialing. Tuan Yan berkata dengan sangat santai. Denda 1 miliar koin roh. Paru-paru Ji Yun hampir meledak saat mendengarnya. Bagaimana hukuman sialan ini bisa lebih ringan, bahkan lebih berat dari hukuman Chen Ping? Tapi Ji Yun tidak berani mengatakan apa-apa, lagi pula, ini di Kabupaten Jialing, di wilayahnya. Kenapa? Apa menurutmu itu kurang? Tanya Tuan Yan. Tidak, banyak. Ji Yun dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan buru-buru meminta Siti Qiao mengeluarkan 100 juta koin roh untuk mendenda dia. Meskipun 1 miliar koin roh tidak ada artinya bagi Fei Tianzong, bagaimanapun juga, Fei Tianzong terutama terlibat dalam bisnis dan sangat kaya. Tapi hukuman yang tidak adil ini membuat Ji Yun sangat tidak nyaman. Ji Yun tidak menyangka bahwa sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman muncul selanjutnya. Setelah menerima denda 100 juta koin roh, Tuan Yan melemparkannya langsung ke Chen Ping. Ini adalah koin Yiling yang kamu pinjam, ambillah. Tuan Yan melempar koin roh ke Chen Ping dan berkata, "Terima kasih, Tuan Yan." Chen Ping tersenyum dan menyingkirkan koin roh. Engah. Melihat adegan ini, Ji Yun sangat marah hingga muntah darah, tapi meski begitu, dia bahkan tidak berani kentut. Aku memperingatkanmu, siapapun yang berani bertarung secara pribadi tidak akan pernah dimaafkan. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang. Beberapa penjaga juga pergi dengan putus asa, sementara yang lain menatap Chen Ping dengan kaget. Bahkan jika mereka buta, mereka dapat melihat bahwa Tuan Yan jelas menyukai Chen Ping.